Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik pada perkuliahan kali ini adalah 4 perspektif balance scorecard, disingkat BSC ya, Mas dan Mbak. Jadi materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, materi bahasan ada 5 poin kalau di slide ini. Yang pertama adalah pengertian balance scorecard, 4 perspektif BSC. Yang ketiga, pengukuran dan sasaran 4 perspektif BSC. Yang keempat, tujuan strategis 4 perspektif BSC. Dan yang kelima, tema dan sasaran 4 perspektif BSC. Oke, masuk ke pengertian balance scorecard. Ya, saya ulangi lagi. Masuk ke pengertian balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton di tahun 1996, BSC adalah satu set ukuran yang memungkinkan manajer senior mendapatkan pandangan bisnis yang cepat tetapi menyeluruh, termasuk ukuran keuangan yang memuat hasil program yang telah dilaksanakan. Ya, menurut Anthony Baker Kaplan dan Young di tahun 1970, BSC sebagai ukuran dan sistem manajemen yang menunjukkan kinerja suatu unit bisnis dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Oke, menurut Anthony Atkinson, Rajiv D. Banker, dan S. Mark Young di tahun 1997, BSC adalah ukuran dan sistem manajemen yang memandang kinerja suatu unit bisnis dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Oke, menurut Charles H. Brandon dan Ralph E. D. di tahun 1997, BSC adalah pendekatan sistem untuk mengorganisasikan ukuran kinerja ke dalam kerangka yang terintegrasi dan mudah dipahami berdasarkan 4 perspektif berbeda: key variable yang menetapkan sasaran perusahaan. Kesimpulannya adalah BSC adalah suatu sistem pendekatan untuk mengukur kinerja yang dilakukan oleh perusahaan melalui kerangka kerja pengukuran yang didasarkan atas 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan proses pembelajaran dan pertumbuhan. Atau BSC merupakan seperangkat alat untuk memotivasi karyawan dalam mewujudkan visi perusahaan. Jadi bukan hanya sebagai alat pengukur kinerja, melainkan sebagai suatu sistem manajemen strategik yang memfokuskan pada usaha semua orang dalam organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi, baik tujuan utama, primary objectives maupun bukan tujuan utama atau secondary objectives. Oke, pengertian lain BSC dilihat dari arti kata balance, artinya berimbang, dan scorecard, artinya kartu skor. Jadi, kartu skor yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak dicapai oleh personal di waktu yang akan datang. Melalui kartu skor yang hendak diwujudkan personel di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya.
Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja personel yang bersangkutan. Jadi, balance sama dengan berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personel diukur secara berimbang dari dua aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek non-keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, intern atau ekstern. Jadi untuk menyusun skor kinerja masa depan harus memperhitungkan keseimbangan antara pencapaian kinerja keuangan dan non-keuangan, antar kinerja jangka pendek dan kinerja jangka panjang, serta antara kinerja yang bersifat intern dan kinerja yang bersifat ekstern. Informasi yang harus diperhatikan manajer senior terhadap 4 perspektif pengukuran PSC ialah 1. Perspektif keuangan. Bagaimana perusahaan dilihat oleh pemegang saham, shareholders. Terkait perspektif pelanggan, bagaimana pelanggan memahami produk dan pelayanan perusahaan. Terkait perspektif proses bisnis internal, value driver apa saja yang dapat mendorong proses bisnis sehingga dapat diunggulkan. Dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Apakah perusahaan dapat menghasilkan inovasi, perubahan, dan perbaikan? Oke, ini gambar yang menunjukkan 4 perspektif dalam balance scorecard. Ya, ini yang di tengah ini vision and strategi ya Mas dan Mbak ya, tentunya dari organisasi yang terkait. Jadi organisasi yang dianalisis atau organisasi terkait punya visi dan strategi. Kemudian yang atas ini adalah perspektif finansial, bagaimana perusahaan dilihat oleh pemegang saham. Kemudian yang berikutnya ini adalah perspektif proses bisnis internal, value driver apa yang dapat mendorong proses bisnis. Kemudian yang ini adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Apakah perusahaan dapat menghasilkan inovasi, perubahan, dan perbaikan. Dan yang kemudian berikutnya ini adalah perspektif pelanggan. Bagaimana pelanggan memahami produk dan layanan perusahaan. Oke, masuk ke pengukuran dan sasaran keempat perspektif PSC. Yang pertama, pengukuran keempat perspektif, yaitu yang A, perspektif finansial. Ya, poin 1 ada laba investasi atau ROI, ROI ya, return on investment. Kemudian yang poin kedua, peningkatan penjualan. Yang poin ketiga, bauran pendapatan atau revenue mix. Yang keempat, pemanfaatan aktiva diukur dengan aset turnover atau omset. Dan yang kelima, poin kelima adalah efisiensi biaya. Oke, catatan. Ukuran perspektif keuangan dilihat dari pencapaian ROI, return on investment, dan ROE, return on equity. Imbalan kepada investasi dan kepada pemegang saham, margin laba, serta efisiensi biaya yang semakin meningkat sehingga perusahaan dapat menguasai pasar dan lebih baik dibandingkan pesaing. Oke, masuk yang B, perspektif pelanggan. Ada beberapa poin. Poin pertama, jumlah pelanggan baru. Yang poin kedua, jumlah pelanggan yang membeli kembali. Dan yang poin ketiga adalah loyalitas pelanggan. Ukuran dari perspektif pelanggan akan terlihat dari pencapaian pangsa pasar, kemampuan mempertahankan pelanggan, kemampuan meningkatkan jumlah pelanggan loyal, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat profitabilitas pelanggan. Oke, masuk ke bagian C, perspektif proses bisnis internal.
ya ada beberapa poin. Poin 1 waktu proses, poin 2 pengiriman tepat waktu, poin ketiga efektivitas proses. Ukuran dari perspektif internal proses bisnis akan terlihat dari pencapaian tingkat inovasi, munculnya produk baru, operasional dan produksi yang semakin baik, serta layanan purna jual. Oke, masuk bagian D, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ada beberapa poin, yaitu poin 1 tingkat keahlian SDM, yang kedua komitmen SDM, dan yang ketiga suasana kerja. Ukuran perspektif ini terlihat dari pencapaian peningkatan keahlian sumber daya manusia, kemampuan SIM, tingkat komitmen dan motivasi sumber daya manusia. Oke, masuk ke tujuan strategis 4 perspektif PSC. 1. Perspektif keuangan. Tujuan keuangan merupakan tujuan utama perusahaan karena perusahaan merupakan organisasi sosial yang sumber dananya berasal dari hasil usaha perusahaan yang produktif. Ya ini perusahaan yang profit oriented ya Mas dan Mbak ya. Sasaran strategis untuk perspektif keuangan ialah yang A, kesejahteraan. Maksudnya adalah kepuasan bagi stakeholders atau perusahaan yang diukur dalam bentuk indeks kepuasan stakeholders. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan kepada karyawan, pensiunan, dan masyarakat secara luas. Yang poin B, kesuksesan, yaitu peningkatan pendapatan atau penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan, serta peningkatan kemampuan profit partner bisnis. Yang poin C, kontinuitas, berupa jaminan kelangsungan proses pendidikan dan kesejahteraan dengan adanya pengendalian pengeluaran atau efisiensi penggunaan dana. Bagian 2, perspektif pelanggan. Sasaran strategisnya yaitu A, kepuasan pelanggan. Merupakan kunci utama untuk meraih kesuksesan dalam persaingan. Ya, tentunya karena yang membeli produk perusahaan adalah pelanggan ya, Mas dan Pak ya. Pelanggan adalah karyawan pensiunan dan anak karyawan pensiunan yang menikmati proses pemberian dana dari perusahaan. Kepuasan pelanggan maksudnya seberapa banyak pelanggan yang menikmati proses pemberian dana perusahaan, serta seberapa sehat anak-anak perusahaan dalam melaksanakan bisnisnya. Yang B, kepuasan user, yaitu adanya kualitas lulusan dari penerima beasiswa yang nantinya diharapkan memberikan kepuasan kepada pemakai lulusan, kualitas wirausaha, dan kualitas proses kegiatan. Bagian 3, perspektif proses bisnis internal. Sasaran strateginya ialah yang A, kualitas proses pemilihan penerima dana, yang meliputi peningkatan jumlah penerima dana, peningkatan kualitas penerima dana, serta penyempurnaan kriteria seleksi penerima, serta penyempurnaan kriteria seleksi penerima dana, serta penyempurnaan kriteria seleksi penerima dana berikut sistem dan prosedurnya. Yang B, kualitas instrumen pendukung proses. Kualitas atau kuantitas sarana dan prasarana maksudnya ya. Semoga saya nggak salah. Instrumen pendukung proses menjadi bagian penting untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang C, kualitas sarana pendataan penerima dana meliputi pengukuran kinerja pada peningkatan kualitas pendataan penerima dana, peningkatan kualitas pendataan pelatihan, peningkatan pendataan jaringan kerjasama. Yang D, kualitas sasaran networking merupakan peningkatan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga lain. Saya ulangi, yang
Poin D, kualitas sasaran networking merupakan peningkatan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga lain yang mendukung visi dan misi perusahaan. Yang keempat, bagian keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sasaran strategisnya yaitu A. Kompetensi, yaitu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan untuk mendukung perspektif bisnis internal agar tercapai hasil yang diharapkan, hasil yang optimal ya Mas dan Mbak ya. Yang B, komitmen, yaitu sejauh mana motivasi dan tanggung jawab sumber daya manusia terhadap pengembangan institusi. Ya, sasaran strategis dapat dibedakan menjadi mapping strategi perusahaan sebagai berikut. Ya, ini ya, Mas dan Mbak, mapping strategi perusahaan. Jadi ada yang ini perspektif keuangan, yang ini perspektif customer, yang ini perspektif bisnis internal, dan ini perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ya. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan kalau saya nggak salah. Jadi ini kesejahteraan, ini kesuksesan, ini kontinuitas, ya ini kepuasan pelanggan, kepuasan user, ini kualitas proses, ini kualitas sasaran, ini kualitas instrumen, dan ini kompetensi dan komitmen seperti itu ya, komitmen seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini tema dan sasaran strategis. Jadi ini ada 3 kolom. Yang kolom paling kiri ini adalah perspektif. Yang kolom kedua adalah tema strategis. Yang kolom ketiga adalah sasaran strategis. Jadi perspektif keuangan, tema strategisnya ada kesejahteraan, ada kesuksesan, dan untuk yang kesejahteraan, sasaran strategisnya adalah kepuasan stakeholders dan peningkatan budget kesejahteraan. Sedangkan untuk yang tema strategis nomor 2 yaitu kesuksesan untuk perspektif keuangan, ada meningkatkan pemasukan atau pendapatan, ada meningkatkan kemampuan profit partner bisnis. Dan yang ini ketiga ada mengendalikan atau optimalisasi pengeluaran beban usaha, efisiensi. Dan yang B, peningkatan budget pendidikan. Masuk ke perspektif pelanggan, ada 2 tema ya, tema strategis. Yang ini Mas dan Mbak. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan, yang kedua adalah kepuasan user. Dan ya, masing-masing tema strategis ini, ada sasaran strategisnya. Untuk yang poin pertama, kuantitas penerima dana dan kesehatan partner bisnis. Kemudian yang poin kedua adalah kualitas penerima beasiswa, kualitas lulusan pelatihan atau wirausaha, dan yang berikutnya adalah kualitas proses kegiatan. Untuk yang proses bisnis internal ada 2 tema. Yang pertama kualitas proses pembelian penerima dana, yang kedua kualitas instrumen pendukung, ya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, dan yang ketiga kualitas sasaran atau networking. Ya, untuk yang poin 1 ini sasarannya adalah peningkatan kualitas proses, kriteria seleksi. Kemudian yang kedua, sasarannya adalah peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kualitas sistem dan prosedur ya, kalau saya nggak salah. Dan yang berikutnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas sistem informasi. Sedangkan untuk yang tema ketiga, ada peningkatan kualitas pendataan penerima dana, ada peningkatan kualitas pendataan pelatihan, dan yang berikutnya adalah peningkatan pendataan jaringan kerjasama partner bisnis. Dan yang tema keempat untuk perspektif ini adalah kualitas sasaran atau networking, merupakan peningkatan jaringan kerjasama partner bisnis. Oke, masuk ke
perspektif berikutnya yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi apa ini itu? Yang pertama kompetensi. Ya, sebelum masuk ke lebih jauh, ini pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi ini ya, ini perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ya Mas dan Mbak ya untuk bagian ini. Oke, untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, temanya adalah kompetensi, dan sasaran untuk tema ini adalah kualitas pengurus, pengalaman pengurus, kualitas tenaga penunjang, dan pengalaman tenaga penunjang. Kemudian tema kedua adalah komitmen, sasarannya adalah motivasi dan tanggung jawab. Perbedaan masing-masing perspektif untuk perusahaan swasta dengan perusahaan milik pemerintah atau perusahaan non-profit. Jadi ini anggaplah ini tabel ya Mas dan Mbak ya. Ini perspektif, ini kolom swasta dan kolom pemerintah. Untuk yang perspektif finansial, swasta itu pemegang saham, sementara pemerintah ada DPR, ada pembayar pajak dan konstituen. Untuk yang perspektif pelanggan, untuk yang swasta adalah pelanggan, sedangkan pemerintah adalah orang yang menggunakan jasa atau pelayanan publik. Untuk perspektif proses bisnis internal, untuk swasta membuat produk yang diunggulkan, untuk pemerintah memberikan pelayanan secara kompetitif. Sedangkan untuk pertumbuhan dan pembelajaran, untuk swasta adalah karyawan dan direksi ya. Dan untuk pemerintah, pejabat politik, menteri, dan pegawai pemerintah. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.